Bilang sama temannya kanan kiri, kalau kita bertumbuh berarti kita hidup. Amin. Tapi alangkah sedihnya kita kalau tidak bertumbuh. Hidup tapi nggak bertumbuh. Sedih nggak? Manusia lahir hidup tapi nggak bertumbuh. Jadi orang kerdil. Jadi orang cebol. Betul? Pendek terus, 1 meter terus. Hidup, tapi nggak bertumbuh, nggak tambah tinggi dia, nggak tambah besar. Sedih nggak orang tua seperti itu? Memiliki anak yang seperti orang tua sedih nggak? Sedih. Mana kita suka? Bertumbuh normal atau bertumbuh tidak normal? Haleluya. Pohon yang tidak bertumbuh, apa yang nggak bertumbuh? Pohon apa? Bonsai. 5 tahun, segitu juga, segini saja. Di sini kan banyak bonsai. Betul? Coba kalau terus saudara jalan ke sana, ya nanti banyak taman bunga di sana. Ada pohon bunga, ya bonsai. Segitu-segitu aja dia. Saudara yang kekasih, itu hanya bisa untuk apa? Bisa kita berteduh di atas bonsai itu? Nggak bisa. Itu hanya bisa untuk jadi pajangan, hiasan. Betul? Saudara yang kasih, ikan-ikan yang nggak tambah besar, alias ikan mas koki, kecil saja, mungil. Dimakan pun nggak bisa, mau digoreng sehali budut nggak sahe. Ikan mas koki. Pernah saudara goreng ikan mas koki? Nggak pernah. Kenapa? Karena nggak bisa kita makan, perut kita ini menjadi kenyang. Karena kecil saja. Itulah kalau tidak bertumbuh. Tidak bertumbuh bertambah besar. Haleluya. Hidup ya hidup, tapi nggak bertumbuh. Bagaimana dengan kita? Secara rohani bagaimana? Bertumbuhnya kita ini? Todoh? Atau kita kerdil terus? Kerdil, nggak bertumbuh, jadi hiasan saja. Jadi hiasan, jadi pajangan. Haleluya. Janganlah. Mari kita semuanya bertumbuh, amin. Saudara yang kekasih, tidak bisa hanya hidup saja, tetapi kita harus bertumbuh. Ada proses untuk bertumbuh. Ada waktu untuk bertumbuh. Ya. Nah, saudara yang kekasih, bagaimana proses kita untuk bertumbuh ini? Sebagaimana firman Tuhan yang kita baca tadi. Yang pertama sekali, biarlah kita bertumbuh di dalam iman kita. Haleluya. Jangan kerdil imannya. Bilang sama temannya kanan kirinya, jangan kerdil iman kita. Iman adalah anak tangga pertama untuk kita bertumbuh. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan tanpa iman tidak mungkin berkenan di hadapan Allah. Ibrani 11 ayat 6, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman ini bisa bertumbuh. Bisa dilihat enggak orang yang punya iman itu bertumbuh? Nah, saudara yang kasih, tergantung kita. Mau iman kita bertumbuh atau tidak? Yang jelas kita harus punya iman dan harus kita praktekkan iman itu supaya kita
bertumbuh di dalam iman. Amin. Haleluya. Karena firman Tuhan mengatakan, iman tanpa tindakan sia-sia. Iman tanpa tindakan adalah mati. Tidak ada gunanya. Besar pun iman kita, tanpa kita tindakan, tanpa kita praktekkan, sia-sia. Betul? Aku beriman kepada Tuhan Yesus. Oh, aku cinta padanya, aku sayang padanya. Tiba hari Minggu, memang hujan, gerimisnya. Tapi, gak datang. Cemana ini? Beriman gak itu? Saya ulangi. Ya. Kalau kita katakan beriman, saudara yang kasih, hari Minggu datang hujan, tapi kita tidak datang, berarti diragukan iman kita. Gak bertumbuh, gak ada tindakannya. Bisa saja imannya besar. Oh betul lah dia, Yesuslah juru selamatnya. Tapi gak bisa dibuktikannya. Untuk datang bergereja saja gak bisa, gak mampu. Haleluya. Biasanya orang yang tidak beriman ini banyak alasan. Bilang sama temannya, jangan banyak beralasan. Opung sindi boru. Nggak mau dia di rumah. Ayo ibadah kita semua. Sampai sini nggak bisa duduk. Pinjam dulu tikar bau katanya. Tidur dia di situ sambil dengar firman. Sanggup nggak? Yang lain begitu. Oh. Kalau opung sindi sudah dibuktikannya. Kalau kita gimana? Iman kita besar. Yesuslah Tuhanku. Oh, besar kali iman kita. Tapi nggak kita tindakan. Untuk datang ke sini nggak kita tindakan. Sia-sia. Sama seperti kita kalau kita mau punya iman untuk jadi orang kaya. Aku jadi orang kaya aku. 5 tahun lagi jadi orang kaya. Tapi nggak ada tindakannya. Nggak ada perbuatannya. Nggak ada kerja kerasnya. Nggak ada yang dilakukan. 5 tahun lagi jadi apa? Tong, songoni, nguluna. Betul saudaraku? Malah yang tambah apa? Sungut-sungut. Nggak baiknya kok Tuhan. Saudara yang kasih, kalau kita katakan Tuhan itu, kita beriman kepada Tuhan itu, memang benar-benar kita beriman, tindakanlah iman kita. Haleluya. Saudara yang kasih, tidak hanya sekedar kita berkata, aku cinta Yesus, Yesus juru selamatku, harus kita nyatakan di dalam kehidupan kita, prakteknya benar-benar harus nyata. Haleluya. Saudara yang kasih, bagaimana iman kita ini bertumbuh? Saudaraku, harus dikerjakan, harus dipraktekkan, harus ditindakkan. Jadi, seorang yang mempunyai iman seperti ini tidak akan pernah menggunakan nalar dan logikanya untuk menimbang-nimbang sebelum mendapatkan firman yang datang kepadanya. Ia akan segera bertindak dengan penuh percaya, menganggap firman itu sebagai perintah yang diberikan kepadanya, yang mutlak harus dilakukannya tanpa memikirkan segala sesuatu, risiko atau keuntungan yang akan diperoleh. Dia taat saja. Amin. Dia kerjakan saja. Itu dia. Orang yang beriman. Bagaimana iman kita bertumbuh? Di tidur. Iya, dikerjakan, ditindakkan, dilakukan. Iman kita besar supaya kita sehat sembuh.
Ya, agak apa ini? Kaki misalnya. Agak kebas-kebas. Kebas-kebas ala ni jagali. Sembuh aku sembuh, tapi tidur terus. Harus ditindakkan. Amin. Bangkit